Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Tlogo. Marilah kita masuk dalam ibadah. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, di dalam syukur atas bergulirnya hari dan minggu yang menghantar kita memasuki Minggu Paskah kelima. Marilah kita awali dan kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan, Sang Kepala Gereja, adalah sumber keselamatan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, kiranya beserta kita. Dan menyertai saudara juga. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, sungguh kita bersyukur atas tangan Tuhan yang senantiasa memegang dan memimpin hidup kita, hingga kita disertainya memasuki Minggu Paskah kelima. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sumber berkat. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita agungkan nama Allah melalui Kidung Jemaat nomor 14. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Tuhan
berfirman, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita." Mazmur 103 ayat 12. Meskipun kita berulang kali melakukan kesalahan dan mengulangi pelanggaran kita, Tuhan selalu menyambut kita dengan tangan terbuka untuk mengampuni kesalahan kita. Marilah kita bersama-sama berdoa secara pribadi, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan jujur dan terbuka. Mari kita doa secara pribadi. Allah Maha Pengampun, kami menyadari keterbatasan kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Berulang kali kami mendukakan hati-Mu dengan perbuatan serta perkataan kami yang melukai sesama kami dan juga Engkau. Kiranya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa mengajarkan kami untuk memohon ampunan-Mu dan menjauhkan kami dari segala tindakan yang dapat menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Ampunilah kami ya Yesus, Sang Putra yang penuh cinta. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, berita anugerah yang akan diterima pada saat ini terambil dari surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 begini firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu senantiasa keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sampai aku tiba di negeri Bapa.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama untuk belajar memahami. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa, kami hantarkan. Bapa dalam surga, inilah kami hamba-hambamu Tuhan. Engkau melihat kami semua. Engkau melihat isi hati kami semua. Bahkan Engkau melihat kemampuan kami semua. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, keinginan hati kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau beri pengertian bagi kami. Engkau beri kemampuan di dalam kami menelaah firman-Mu yang hidup. Terima kasih dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang berbicara pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 begini firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan,
Yang berbahagia ialah orang-orang yang mendengarkan serta melakukan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan, tentunya rasa kangen itu ada. Kalau kita ingat-ingat dan kita hitung selama 8 minggu kita tidak bertemu. Namun karena situasi yang semacam ini menjadikan kita waspada dan lain sebagainya. Tapi rasa syukur kita di hadapan Allah bahwa sekalipun situasi semacam itu kita merasakan damai sejahtera di hati kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, baik kami semua, sekalipun ada semacam informasi yang menjadikan kita takut, gelisah, dan lain sebagainya, namun itu tidak mengurangi dalam kita memuji nama Allah. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua jemaat, khususnya GKJ Tlogo, sekalipun di rumah tetap rasa syukur itu ada dan sekiranya tetap sehat. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita memasuki Minggu Paskah kelima. Bahwa khotbah hari ini diberikan judul Beriman, Bersaksi, dan Berkarya bagi Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan yang baru saja kita dengar Bapak Ibu, melalui kesaksian Injil Yohanes tadi, ada beberapa hal yang kita ingin tahu. Bahkan ada beberapa hal yang akan menjadikan pelajaran bagi kita. Bagaimana kita memelihara iman yang sudah ada di dalam kehidupan kita, dan bagaimana iman itu kita mau beraksi dan berkarya khususnya untuk Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan sesuai perikop yang telah kita baca pada hari ini. Mengajarkan kepada kita ada dua tokoh. Ada dua tokoh yang muncul di dalam bacaan ini, yang satu adalah Filipus, yang satu adalah Thomas. Kalau kita mencermati pembicaraan atau dialog antara Filipus kepada Tuhan Yesus dan juga Thomas kepada Tuhan Yesus, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Sosok Filipus dan Thomas tentunya dia paham siapa Tuhan Yesus. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu siapa. Tapi pada saatnya dia masih tanya. Bahkan pertanyaan itu menjadi kebimbangan bagi Filipus maupun Thomas. Dan itu yang akan mengajarkan bagi kita bagaimana kita nantinya akan merawat iman percaya kita, supaya iman percaya kita itu bisa hidup untuk beraksi dan berkarya bagi Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam dialog tersebut mengingatkan pada kita bagaimana kita mengimani sesuatu. Ketika kita memilih di dalam kehidupan kita,
bermasyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk. Tentunya beda agama, tentunya beda suku, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menyatakan bahwa kita mengakui kita sebagai orang Kristen yang beriman dan mau beraksi dan berkarya di dalam ataupun di tengah-tengah masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, kesaksian Yohanes mengingatkan pada kita, Yesus adalah jalan yang membawa orang-orang kepada Bapa. Artinya supaya Filipus dan Thomas tersebut, dia tahu, memahami jalan kebenaran dan hidup itu melalui siapa. Dan jalan kepada Bapa itu juga harus melalui siapa. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini mengingatkan pada kita semua berbicara tentang iman di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan kepada kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita, tentunya kita memilih sebagai orang Kristen. Banyak sekali kita mengakui bahwa diri kita itu sebagai orang Kristen, tapi belum bisa memaknai bagaimana sikap orang Kristen bisa mengkristeni bukan jari-jari orang Kristen. Dan juga pengakuan banyak sekali orang Kristen menyatakan puji Tuhan. Tapi pada kalanya dia juga belum tentu melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Seperti halnya kembali sebagai kesaksian Filipus dan Thomas tadi. Lama bersama-sama Tuhan Yesus, tapi belum tahu juga, belum memahami dari Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat mereka sebagai muridnya. Dia belum memahami. Dan kembali kepada kita Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Seringkali juga kita seperti Filipus dan Thomas. Sudah bertahun-tahun kita sebagai orang Kristen. Sudah bertahun-tahun kita mengimani apa karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita selama ini. Namun pada kalanya kita juga merasakan seperti Filipus dan Thomas. Ketika kita mengimani sesuatu, apalagi saat ini kita dibenturkan dengan situasi yang tidak menentu. Virus COVID-19, Corona. Tentunya kita mengakui bahwa kita sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan, kita juga beriman. Sekalipun waspada, kita yakin kita sehat. Namun di balik itu, tentu kita juga dihantui dengan rasa gelisah. Rasa takut di dalam diri kita, sekalipun kita beriman Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita tegakkan. Bagaimana iman yang sudah ada pada kita. Dan kita meyakini Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Bagaimana kita bukti nyatakan di tengah-tengah kehidupan yang majemuk ini. Sudahkah kita beriman dengan sungguh-sungguh? Ketika kita mengakui Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita sebagai orang Kristen kita beriman. Tapi pertanyaannya, benarkah kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh? Dan yang kedua, kalau kita melihat situasi kehidupan saat ini, pada saat kita dihadapkan sesuatu yang mengerikan, kita merasa takut gelisah. Iman kita berbicara bagaimana, sejauh mana aksi kita untuk mewujudkan iman itu. Apakah dengan situasi di dalam kalang kehidupan kita itu sekalipun ada informasi dan banyak sekali terjangkit, banyak kematian di mana-mana. Tapi bagaimana iman kita mau bicara? Dan selama ini sejauh mana aksi kita
supaya kita bisa menegakkan iman yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yang terakhir Bapak Ibu, kita berbicara tentang iman. Seringkali di dalam kehidupan kita ingin beriman. Kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi pada kenyataan ketika kita dihadapkan suatu masalah, problem di dalam kehidupan kita, kadangkala di dalam kehidupan kita tidak mampu untuk memahami hal itu. Bahkan kita tidak mampu untuk memerangi. Kita merasa loyo. Bahkan di dalam iman kita sendiri pun dihantui rasa takut, gelisah. Untuk itu, sudahkah kita mewujudkan iman diri kita di dalam Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang iman, kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan pada muridnya. Apalagi di dalam muridnya salah satu atau dua tersebut, Filipus dan Thomas. Dia adalah sosok yang katakanlah orang Jawa mengatakan dablek. Dia sudah berkumpul lama, pengajaran dia sudah memahami, tapi masih bertanya. Kalau dalam segi negatifnya, memang Filipus dan Thomas itu adalah orang yang nggak mau memahami. Tapi segi positifnya bisa mengajarkan pada kita. Kita sering di dalam kehidupan kita mengimani kepada Tuhan Yesus yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kita ingin supaya hidup kita mampu menjalani sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bagaimana kita mau beraksi, berkarya di dalam kehidupan kita saat ini? Kengerian, ketakutan sering menghantui kita. Tapi sisi lain kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita beriman di dalam Dia. Dan bagaimana kita bisa memerangi kegelisahan, ketakutan itu di dalam diri kita untuk memerangi hal itu. Tuhan Yesus berkata, dan Dia menjanjikan kepada kita. Mari kita melihat karya Allah di dalam kehidupan orang percaya, termasuk Bapak, Ibu, dan saudara yang saya. Kita meyakini, sekalipun pada saatnya Tuhan Yesus mau meninggalkan para muridnya, tidak selamanya meninggalkan. Tapi Tuhan Yesus menyiapkan segala sesuatu bagi muridnya yang terindah. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita menyadari bahwa diri kita, sekalipun kita orang beriman, sekalipun dalam diri kita kadangkala berbenturan dengan suatu permasalahan hidup. Seringkali iman itu goyah di dalam diri kita. Dan kali ini Allah mengingatkan kita melalui Injil Yohanes 14 tadi. Bagaimana kita mau belajar kepada Thomas dan Filipus yang mengingatkan pada kita. Seringkali yang kita lakukan di luar kehendak Allah. Seringkali kita mengabaikan karya Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Kita yakin iman kita mau beraksi dan berkarya. Kita yakinkan bahwa nanti Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid-muridnya bukan untuk selamanya. Tapi di situ akan menyiapkan tempat yang terindah bagi murid-muridnya. Seketika itu Yesus berkata pada murid-muridnya, tentu saja murid-muridnya waktu mau berpisah ada ketakutan, kegelisahan. Namun Tuhan Yesus menjanjikan, Tuhan Yesus pergi untuk menyiapkan tempat yang terindah bagi murid-muridnya. Kembali kepada kehidupan kita Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan.
Ketika kita mengalami ketakutan, kegelisahan di dalam kehidupan kita, pada saat itu juga kita diingatkan bagaimana kita mau merawat iman yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mari kita belajar dalam kehidupan kita, supaya kita mengakui, meyakini, mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itulah yang meyakinkan kita di dalam kehidupan kita. Ibu, Bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini Allah mengatakan pada kita, dan di situ yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5, itu yang meyakinkan kepada kita. Mari kita lihat bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 5, Allah berfirman, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan dan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Allah menjanjikan kepada kita sebagai orang percaya yang meyakini, orang percaya yang beriman, supaya kita semua juga dipergunakan sebagai batu hidup. Yang artinya iman yang ada di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana kita mengekspresikan, beraksi, berkarya di dalam kehidupan kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mau beriman, beraksi, dan berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, akhir khotbah ini Allah menjanjikan kepada kita sesuatu yang kita imani, sesuatu yang menjadi harapan setiap kehidupan orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Gak usah kita merasakan takut, ragu, dan gelisah lagi. Ketika Tuhan Yesus berkata mau meninggalkan muridnya tidak selamanya, Dia akan menyediakan tempat yang indah. Demikian juga iman yang ada di dalam kita, marilah kita meyakini sesuatu yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, supaya iman yang ada di dalam diri kita masing-masing bisa beraksi, berkarya, dan untuk menunjukkan atau menjadikan berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara yang di rumah, semuanya sehat-sehat semua, dan yakinkanlah iman yang ada di dalam Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Mari kita bersama-sama beriman yang hidup adalah mau beraksi, berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu jemaat yang terkasih, bersama umat Tuhan di seluruh bumi, di segala zaman dan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kesehatan yang boleh kami rasakan, sehingga kami semua bisa bersatu untuk memuji serta memuliakan nama Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, sebelum kami mohon pada Engkau Tuhan, kami menyadari bahwa diri kami banyak sekali pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Kiranya Engkau beri ampun dan sucikan hati kami, sehingga apa yang nanti kami mohonkan kepada Engkau Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan, yang di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan jaga dan pelihara, beri kesehatan mereka masing-masing. Dan berilah semangat untuk menumbuh kembangkan iman mereka masing-masing. Sehingga apa yang mereka rasakan Tuhan, demikian juga kami juga rasakan. Jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini Tuhan, apabila ada yang sakit kiranya Tuhan beri sembuh. Dan ingin menjauh daripada Engkau Tuhan, tarik tangan-Mu yang penuh kasih. Sehingga nantinya dia mempunyai iman yang kuat, bisa bersama-sama untuk memuji serta memuliakan nama Engkau. Tuhan Yesus, kami mohon pada Engkau Tuhan secara khusus situasi kehidupan saat ini Tuhan. Banyak sekali Tuhan kejadian yang seringkali kami merasa takut, ngeri, gelisah di dalam diri kami. Tapi kami yakin Tuhan, iman yang ada di dalam kami Tuhan, kami meyakinkan bahwa semua itu Tuhan, kami hanya berserah pada Engkau. Tuhan sendiri yang menjaga, memelihara, memberkati dan memberi kekuatan itu semua. Dan kami juga serahkan seluruh jemaat-Mu, khususnya di jemaat-Mu Tlogo. Kiranya Tuhan berilah damai sejahtera dan sukacita, terlebih kesehatan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh majelis-Mu Tuhan. Program kerja yang dilakukan Tuhan sebagai pelayanannya, Tuhan juga berkati. Berkati anak-anak kami yang masih di bangku sekolah, berkati kami semua Tuhan. Dan berkati di dalam pelayanan kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, sebetulnya masih banyak sekali permohonan kami kepada Engkau Tuhan. Karena keterbatasan pikiran hati kami tidak bisa mengungkapkan. Oleh sebab itu Tuhan, yang belum kami ungkapkan, kiranya Engkau tahu dan Engkau berkati. Dan kiranya yang menjadi permohonan kami semua Tuhan, yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan beri ampun. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nantinya usai ibadah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan meneruskan aktivitas. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Hanya dan oleh Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita untuk mengaturkan persembahan sebagai wujud syukur kita atas berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat penggantar dalam mengaturkan persembahan ini terampilkan dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jemaat yang terkasih, marilah dalam mengaturkan persembahan ini kita iringi dengan nyanyian
Kidung Jemaat 363. Marilah kita bawa persembahan kita ke dalam doa persembahan akan saya antarkan. Ya Allah, mengucap syukur kami atas segala berkat-Mu, atas segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, pada saat ini, dalam situasi dan kondisi yang kami harus beribadah di rumah, tetap bagi kami berlipat-lipat syukur kami untuk selalu beribadah padamu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mengaturkan sebagian dari berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Baik dalam persembahan mingguan, bulanan, dan persembahan-persembahan lainnya ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, Engkau berkati persembahan kami ini. Dan bagi jemaat-Mu, kiranya Engkau limpahkan selalu berkat-Mu, beri kesehatan selalu bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, dan bagi hamba-Mu yang Engkau percaya untuk membawa dan mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati, Engkau beri roh ketelitian dan roh kebijaksanaan ya Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, kini pergilah dan jadilah saksi Kristus, hidup beriman melalui kesaksian dan karya di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus menginginkan daku. Terima
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tunjukkanlah iman dengan beraksi dan berkarya bagi Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk mampu bersaksi dan berkarya di tengah kehidupan. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.